Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Paulina, kelas 3F PGSD, akan mempresentasikan tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, sehingga pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan guna menentukan kurikulum yang sesuai kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan bagi guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Guru tidak lagi mengharuskan pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Pembelajaran dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip pelangi. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dan pada semua jenjang pendidikan dapat memilih dari 3 opsi kurikulum, yakni yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional, kedua, menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sistematis, terarah, dan terencana dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana terjadi perubahan perilaku pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat menentukan tindakan yang tepat. Pentingnya evaluasi setelah guru dan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, fokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran diperlukan kurikulum, di mana saat ini kurikulum khusus dapat dilakukan pembelajaran aktif, yakni pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan bagaimana belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Proses sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data aspek kognitif dan non-kognitif untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Hasil asesmen digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Asesmen diagnostik ini dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran dalam kondisi khusus dikenal istilah inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk
peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat bakat, dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum kondisi khusus berorientasi sosial, yaitu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat. Pembelajaran yang menyenangkan akan mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama. Tentu, pembelajaran dalam kondisi khusus berorientasi pada masa depan, yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik mengeksplorasi diri dan kebutuhan masa depan sehingga diperlukan keseimbangan ekologis sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk jenjang pendidikan SD, modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping, baik orang tua maupun wali. Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitas dan membantu pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi saat mendampingi anak belajar dari rumah. Dengan memerhatikan kebutuhan peserta didik, penerapan kompetensi dasar juga semestinya menyesuaikan kondisi yang pas dengan siswa. Untuk pembelajaran masa pandemi, guru-guru sekarang bisa melakukan asesmen formatif kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangannya. Lalu, sesuaikan dan modifikasi kurikulum sesuai tingkat perkembangan siswa. Beri dukungan tambahan kepada murid yang paling tertinggal. Sejauh ini, ada 3 kelompok persoalan yang dialami guru selama pembelajaran jarak jauh. Jenis persoalan pertama menyangkut pengetahuan. Guru masih bingung mengimplementasikan panduan dan metode pembelajaran jarak jauh. Jenis permasalahan kedua adalah keterampilan guru. Guru masih kesulitan memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun kelompok persoalan ketiga menyangkut optimalisasi perangkat pendukung. Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Penyederhanaan kurikulum akan berimplikasi pada penggabungan mata pelajaran yang relatif sama sehingga jumlah pelajaran yang diikuti siswa tidak terlalu banyak. Meski demikian, sekolah tetap diperbolehkan menambah mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendidik. Kesulitan kita ini kan gunung, kan jaringannya otomatis tidak seperti yang di kota, maksudnya di tengah kota. Pasti ada yang jaringan bagus, ada yang tidak bagus. Yang pertama, yang kedua hambatannya pemakaian teknologi, alat-alat komunikasi yang ini. Lalu yang ketiga pengetahuan orang tua tentang aplikasi HP itu masalah. Mereka tidak tahu, kita juga bingung mau kasih bagaimana caranya. Apalagi siswa di rumah. Jadi kita di sini pakai 2. Yang pertama sistem daring, kayak kita lewat WA, lewat Google Classroom, lewat pembelajaran yang lain juga sih, yang pakai digital gitu. Tapi ada juga yang luring, kalau seandainya ini siswa tidak bisa dijangkau oleh jaringan internet, mungkin
semua ada, cuman masalahnya kan perangkat kan, ada juga kadang siswa yang tidak punya perangkat yang mendukung itu, makanya ada ditinjau secara langsung, di apa ya, kita kasih pembelajaran secara tatap muka begini, tapi kan tidak kita ikuti sesuai protokol kesehatan, tidak serta merta dikumpul semua, tidak, cuma sekitar berapa siswa dikasih secara tatap muka begitu. Apalagi penilaian kan didasarkan dengan kita kan kebetulan beberapa waktu lalu punya ada apa ya, bimbingan teknis, kita disederhanakan kurikulum. Biasanya KD yang sekian banyaknya dipotong atau dihilangkan sebagian, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Makanya kalau sistem penilaiannya ya berdasarkan yang itu, KD kompetensi dasar yang memang sudah ada di petunjuk teknisnya, ini yang diberikan ke siswa, itu yang dinilai. Kalau untuk proses penilaiannya berdasarkan yang memang sudah baku yang sudah ada. Kalau tergantung sih, tapi kalau kayak praktek ya kita videokan, prakteknya di video oleh anak-anak, terus videonya dikirim ke kita. Jadi itu yang jadi penilaian dari video tersebut. Ya, untuk penilaiannya seperti biasa, tidak ada perubahan yang signifikan sih, cuman cara untuk menilainya itu mungkin agak sedikit beda dengan kalau yang dulunya yang secara langsung kan kita lihat langsung gerakannya seperti apa, bagaimana. Jadi sekarang tidak, divideokan. Kita tetap mengacu kepada pedoman yang sebelumnya. Ada materi penguatan kayak pengayaannya, tapi kalau memang tidak dimengerti, tidak dipahami, ada remedialnya. Bahkan tidak serta merta harus udah kita bikin saja remedial kayak begini, kita apa ya, kayak yang sebelumnya itu kayak tidak ada pandemi tuh. Kalau sekarang kalau memang ada siswa yang tidak paham, bukan dibiarkan, akan tetapi kita mungkin kasih kesempatan dia mencari di media yang lain bisa dipahami. Kalau memang tidak paham lagi, kita undang, kita kasih pemahaman di sekolah, tapi tidak dalam bentuk yang banyak, tidak, cuma dia sendiri saja bisa dipahami ya. Cara pendampingan kita membuka tidak serta merta umpamanya begini, kan ada jadwal ya kan, jadwalnya dari jam sekian ke jam sekian, tidak seperti itu. Bisa saja siswa bertanya apa yang dia tidak ketahui di jam atau di luar jam yang sudah disepakati atau jam kerja kita. Jadi kita bimbing itu bisa jadi 1 kali 24 jam, kapan saja dia bertanya kita kasih. Bisa dipahami ya? Kesulitan yang saya rasakan yaitu kadang saat pembelajaran online, jaringan internet kadang hilang yang menyebabkan anak-anak terlambat atau tidak mengikuti pembelajaran online. Begitu yang kesulitan yang saya rasakan. Baik. Menurut saya pembelajaran online ini kurang efektif karena menyebabkan anak-anak menjadi malas belajar. Pendampingan saya yaitu dengan mengawasi mereka dan memberi arahan agar tetap mengikuti pembelajaran online tersebut. Gitu. Baik, terima kasih. Kami diberi tugas dan juga materi oleh guru kami untuk dipelajari di rumah. Jadi selama belajar itu ada jaringan loading, penjelasannya tidak mengerti, dan juga pulsa datanya bikin habis. Saya kurang mengerti materi atau tugas yang diberikan guru selama belajar daring, karena beda belajar pada saat tatap muka
dan daring.